Bukan hanya cita-cita yang digantungkan setinggi langit, tapi pergilah ke negeri orang untuk belajar. Halo, salam senja, salam traveling. Sehat selalu untuk teman-teman, sahabat-sahabat traveler dan sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun kalian berada. Nah, jumpa lagi di kanal Travel Ebo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang pejalan, penyuka traveling dan sudah kemana-mana. Nah, orang yang hobi jalan-jalan, menghabiskan duitnya untuk membeli tiket pesawat dan melihat dunia lain, tentu punya alasan tersendiri kenapa passionnya di dunia traveling itu. Namanya ini couple planner, yang beliau ini kita kenalkan Om Nando, yang sana Tante Friska. Horas asli Medan, tapi nggak tahu ini tempatnya, kadang di Jakarta, kadang di Surabaya, kadang ke Jogja berminggu-minggu. Jadi entah karena DNA-nya itu sudah pengembara, pejalan, jadi nggak nomaden lah, nggak pernah menetap gitu. Nah, kita akan ulik ngapain kok seneng jalan-jalan. Oke, siap Om Nando, Tante Friska? Siapa yang ngomong dulu nih? Ngapain kok seneng atau hobi jalan-jalan? Jawabannya ngawur boleh, bener boleh lah. Ini filosofinya itu diambil dari pepatah Bulgaria kuno. Waduh, baru tahu ini saya ada pepatah Bulgaria sama Jogja ini. Biasanya kan Serat Ronggowarsito yang gitu. Betul. Bukan hanya cita-cita yang digantungkan setinggi langit, tapi pergilah ke negeri orang untuk belajar. Itu yang kita dapat dari pepatah Bulgaria. Tante Friska ada tambahan? Ngapain kok seneng jalan-jalan? Kalau bisa dibilang dulu hanya melihat. Oke. Sekarang harus tahu itu sebenarnya bagaimana sebenarnya di sana. Karena beda ya, cuma melihat dan mendengar dari Iya, orang, benar. sama melihat sendiri Iya, benar. dan sampai di tempatnya. Iya benar. Kalau Indonesia pasti sudah muter-muter ya. Kalau kesono-kesononya Wilayah timur aja belum. wilayah timur aja belum. Kalau yang ke multinasional broad. Malam beliau ini dulu dosen bahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit harus pakai kosakata yang Javalings English ya, Bahasa internasional. bahasa internasional. Kalau saya sih bahasa Inggrisnya bahasa Inggris salah paham ya. Oh, iya. Ya Sama juga. ngucapin salah, nggak sesuai pronunciation-nya, tapi yang penting yang mendengar paham. Itu karena prof ya di depannya makanya. Iya, jadi kita ngomong apa gitu tetap kejawab, dan jawabannya ya kita kira-kira lah, kita paham juga gitu. Abroadnya kemana aja ini? Seneng jalan-jalan tahun berapa sih? Dari 2012 kita ya. 2012 ya, udah mulai seneng jalan-jalan itu ya. Itu kita Singapura dulu. Untuk Dulu ngecap dulu. cat, Karena pelatihan isi paspor itu ya. Iya. Dimulai dengan latihan kecil-kecil. Jalan sebelah Pulau Sumatera. Ini orang Batak kok suaranya pelan sekali, nggak sesuai dengan Lord Luhut itu loh, yang kalau ngomong berapi-api itu loh. Salam senja. Salam senja. Ke Eropa sudah ya? Berapa kali itu? 2 kali. Turki juga gitu ya. Dan Beberapa Asia lah. ya kan lebih banyak jalan sendiri kan? Iya. Dan banyak sekali ikut trip kan? Bedanya apa tuh? Antara jalan yang ikut trip sama pulang sendiri gitu kan? Mungkin bisa ceritakan ke pemirsa ini asiknya, bedanya, plus minusnya dan seterusnya. Plus minusnya ya banyak cerita, banyak juga pengalaman. Tapi yang paling ini adalah kemandirian. Mandirian. Kemandirian pertama kita nggak punya apa-apa, nggak punya
siapa. Yang terakhir koneksi antar perjalanan kan berbeda-beda. Ada yang tram, ada yang kereta, ada yang bus, ada juga taksi. Jadi kita di situ dituntut semandiri mungkin, ya baca peta, baca apa yang ada. Tapi kalau kami selalu mengantongi kartu nama hotel. Oh, itu kuncinya. Itu kuncinya. Bukan Jadi kartu nama. kita nggak perlu yes no. Oh, gitu Tinggal ya. kasih aja. Nyampe balik lagi. Iya, gitu. yang penting ada uangnya ada. Yang ditakutkan teman-teman yang kepingin terbang ke negeri jauh, terus tidak punya teman, terus ingin mandiri, itu kan biasanya satu, saya nggak pintar bahasa Inggris nih, terus yang kedua ketakutannya adalah nanti kesananya gimana ya, kalau tersesat gimana ya, kalau atau gimana lah. Ketakutan itu pernah ada nggak, atau sebetulnya tidak semengerikan yang dibayangkan selama dari 2012 sampai sekarang nih? Siapa dulu nih, Tante Friska atau Nando? Perempuan dulu biasanya kan kalau ketakutan. Kalau yang ketakutan itu waktu pertama. Waktu pertama aja kali ya. Pertama. Yang mungkin kalau yang ke Singapura, Malaysia karena terasa dekat kita anggapnya cuma pindah kota ya. Tapi yang pertama banget itu ngerasa bahwa ternyata itu cuma hanya beda beberapa jam dengan kita, itu waktu ya Euro trip yang pertama 2014. 2014 Eropa ya. Eropa. Nah setelah itu ternyata Eropa itu hanya seperti ini ya gitu. Oh, gitu. Kan wajahnya sudah beda, makanannya sudah beda, Bahasanya pun beda. sangat jauh. Sangat jauh. Nah 2014 itu udah tahu nih ternyata ada mereka punya metro seperti ini gitu. Nah pengalaman yang di situ akhirnya bisa diadaptasikan ke beberapa negara lain, karena dengan benua biru aja yang orangnya berbeda sekali dengan kita sudah bisa ditaklukkan, yang Asia dekat ini apalagi gitu. Jadi waktu hanya yang sulit itu yang pertama aja. Setelah itu ya ternyata tinggal diadopsi ke negara lain, itu hanya tinggal diadopsi saja caranya. Jadi sebetulnya nggak perlu takut ya orang pergi meskipun bahasa Inggrisnya hanya yes no, san. Bayangannya di sana nggak punya teman, nggak punya channel, nggak punya saudara gitu. Tetap terbang gitu aja ya, karena ternyata ya tetap mudah kalau di sana, nggak jauh beda. Justru Mas, kalau misalnya bahasanya di sini kita nggak ngerasa di sana punya teman, ya kita cari teman aja di sana. Oh gitu ya. Iya. Waktu penerbangan rata-rata malah ketemu orang Indonesia. Pernah punya pengalaman begitu? Pernah. Oh. Pak, akhirnya kita ketemu, ternyata waktu itu berteman, tanya sampai yang pernah kejadian kemarin waktu Turki itu ya Di Turki. Iya, buat Turki. Jangan ke tempat layangan putus itu ini. Kapadokia pasti Ya? pasti. Tahun berapa ke Kapadokia? 2019. Itu perjalanan terakhir sebelum terjadinya Sebelum corona. lockdown. Iya, lockdown. Berarti sebelum ini viral yang layangan putus itu sudah udah duluan, lorong-lorongnya itu udah Impian dia. mengangkasa. Itu Impian my dia. dream. Sudah duluan. Berapa hari di Kapadokia waktu itu? Kapadokia hanya 2 hari. 2 hari aja ya? 2 hari. Sehari naik terbang, seharinya keliling trekking dalam kota Iya, itu. dalam kota. Om Nando punya pengalaman asik apa itu? Ternyata tidak menakutkan yang di ini. Saya yang paling menakutkan tapi mengasihkan adalah di Jepang. Karena Jepang. saya nggak biasa lapar, kami biasa bawa rice cooker yang mini. Kalau udah habis Oh, yang kalau beli 150.000 150.000. benar. pulangnya ditinggal gitu Ditinggal. ya. Gimana ceritanya itu waktu di mana? Di Osaka, Kyoto, di, Kobe, kayaknya di Kyoto. Kyoto. Asik kotanya ya. Iya. Jadi kita coba karena udah telusuri dari kawan-kawan Friska banyak di Jepang kan. Murah di sana katanya, nggak perlu bawa rice cooker, kami tinggalin rice cooker kami. Ah, Saya lapar doang ya kan, biasa kan nasi kan. Iya. Saya cari mungkin ada nasi uduk di sini nih. Ternyata di 7-Eleven nggak ada dan Nggak nasi ada. uduk. Yang ada nama apa onigiri, onigiri itu apa? Nasi segitiga. Nasi segitiga. Oh, segitiga. Iya. pakai rumput laut. Rumput laut. Jadi tahu saya ini ada onigiri pakai rumput laut dan lain. Saya biasanya kimchi kalau di Korea. Bukan kimchi loh, kimchi. Oh iya. Nah, jadi onigiri itu menyelesaikan solusi perut saya dan Dan bukan 24 jam soalnya ya. Kapan aja bisa ketemu itu makanan itu. ada onigiri. karena 7-Eleven kan. Jadi dia pagi udah buka, jadi
lapar itu udah terselesaikan, dan dia mudah di setiap blok atau beberapa, karena di Jepang itu semua dia berbentuk kotak atau jalannya sama. Saya nggak berani jauh-jauh dan karena kenapa? Saya nggak bisa bahasa Jepang. Terus yang kedua, bahasanya sama semua tulisannya. Yang ketiga, orang sana nggak bisa bahasa Inggris. Sangat bangga dengan bahasa Jepangnya. Tapi saya punya jurus sakti dan Apa itu? saya kantongin tadi kartu hotel saya. Sono gitu kan. Nyampe juga itu. Itu yang paling mengasihkan. Kalau pengalaman dulu ada tante. Kalau kabarnya kalau ke Eropa, Paris banyak copet, Austria banyak copet, Spanyol banyak scam yang kepala dikepung. Waktu itu Pernah ngalami gitu-gitu pernah ngalamin waktu kita ke Marseille Prancis. yang yang kerajaan istana ya. Gimana itu? 2014 kan gitu, hari terakhir kan kita ada bebas kan Mas Kana. Kemarin kita kebetulan kenapa mesti kita belanja terus, jadi kita kepengen ke Marseille itu yang ke istananya. Nah di situ karena jurusan terakhir, nah kita waktu itu ketemu sama anak muda di sana yang apa ya, memang berniatnya jahat dengan turis gitu. Ya pada saat itu kita memang aware ya, bikin keributan akhirnya mereka daripada saya ditangkap ini jangan gitu, karena kan polisi sana kan memang dia apa ya, menjaga kita kan sebagai turis kan, karena memang udah terkenal di situ, terutama Paris itu ada beberapa gerombolan itu memang mereka itu apa ya, ada niatan untuk bekerja sama turis gitu. Itu yang di Eropa, hanya di Paris saja. Cuma lolos dari scam itu ya? Lolos. Pokoknya penting jalan terus dekati petugas gitu? Dekati petugas selalu lolos. Cuman yang agak horor itu yang waktu di Korea. Di Korea itu hari terakhir kita nginep di Hongdae kan, Hari terakhir sebelum pulang besoknya itu, entah mengapa kan memang kebiasaan memang sehari karena berangkatnya subuh kita nggak pernah tidur. Jangan tidur, kalau tidur kan pasti bablas. Nah kita nggak tidur itu ternyata biasa kan di pintu itu kita letakin gelas, jadi kalau misalnya ada orang yang buka pintu gelasnya kan jatuh, jadi kita gitu. tahu Itu trik menarik juga ini. Oke. Gelasnya kan, jadi kalau mereka ada masuk tuh jadi kita ada yang berniat jahat nih masuk ke kamar hotel. Nah hari terakhir itu kita memang udah siap-siap packing lah, tinggal berangkat. Nah hari terakhir itu ada gelas yang kita letakin itu bukan pecah tapi jatuh gitu aja, kita lihat loh pintunya nggak ada apa-apa sekali. Horor ini. Yang kedua letakin lagi gelasnya, jatuh lagi, loh ini kenapa? Yang ketiga masih gitu lagi, udah deh ini nggak beres. Makanya kita langsung kita berangkat jam 7. Bukan langsung berangkat ke bandara. Gitu. Tapi nggak lupa kita tinggalin rice cooker kita. Iya. Kenang-kenangan tinggalin rice cooker, langsung kita berangkat ke bandara. Itu sih. Selebihnya sih aman aja ya. Karena memang tipsnya kalau berdua kita nggak pernah menganggap kita turis, jadi bahasanya kita menganggap orang Indonesia yang tinggal di situ. Jadi pakaiannya ya biasa, mengelabui mereka lah ya, orang-orang jahat itu ya. Bukan pakai baju-baju mantel-mantel atau coat yang apa nampak kita turis, enggak. Jadi betul-betul anggapannya kita seperti kayak mahasiswa yang lagi sekolah di sana gitu. Jadi ya pasti ini orang lokal gitu. Jadi anggapan mereka seperti orang lokal ceritanya. Oke teman-teman, saya kasih tahu bahwa di tahun 2012 mereka berdua ini pernah mengikuti program Eurotrip saya. Jadi waktu itu perjalanannya ke 4 negara Eropa sampai Venesia 2014. Ya, itu ke Belanda, Prancis, Swiss, akhir mana ya? Milan, Italia ya, Italia itu beberapa destinasi, ke Romanya, ke Milan, Venesia, Verona gitu. Nah di Venesia itu Venesia kita pernah ya? Venesia kan, nah, itu kan kota asik itu, naik gondola itu. Marco Polo. Terus apalagi ya menarik dari perjalanan. Jadi yang di Eropa itu memang teman-teman paling banyak adalah tentang banyaknya scam atau banyaknya pencopet atau banyaknya biasanya cirinya bergerombol maupun 2 di belakang, 1 di depan. Nah, terus mereka bertanya bahasa Inggris dan menyodorkan sesuatu. Nah, itu teknik mereka adalah mengalihkan perhatian supaya kita terfokus pada apa namanya itu, proposalnya ini. Nah, kalau kita terfokus ke situ, yang belakang operasi biasanya entah nyilet tas, entah ngambil
handphone dari ini, jadi yang nah kalau sudah ketemu kayak gitu biasanya kita secepatnya untuk segera menghindar, karena di semua negara itu pasti ada yang apa namanya scam-scam itu ada. Stop dulu, Tante Putri itu loh. Ini Tante Vika kan selain bisa jalan-jalan, Tante Friska. Gini Tante Friska, jadi selain jalan-jalan itu memuaskan dahaga kita tentang negerinya orang, kita melihat langsung. Karena bisa juga diselingi untuk agar duit yang kita keluarkan itu balik modal, atau bahkan kalau beruntung bisa lebih. Praktek-praktek apa yang pernah dilakukan Tante Friska ini? Konon sering bawa barang dari Thailand, Malaysia atau mana itu, Korea? Itu saya lakukan sama teman yang di Medan itu tahun 2016 sampai 2018. 2 tahun ya, lumayan ya. Itu kita belanjanya di Malaysia atau kita ke Bangkok, tergantung Bangkok. orderannya paling banyak di mana. Oh gitu. Kalau dari Bangkok kan banyak kan makanan, kosmetik, tekstil, baju-baju, fashion. Kalau dari Malaysia itu rata-rata obat, karena kan banyak memang orang Medan itu yang berobat dari Malaysia. Oh, titip beli Iya. ke apoteknya atau Apoteknya langsung gitu ya. Iya. Oh, Jadi mereka memang just udah tip ada lah itu langganan. kata-katanya. Langganan apotek di KLCC paling bawah itu, tinggal mereka difotoin, ini tolong nanti belanja obat saya. Jadi daripada dia datang ke sana hanya untuk beli obatnya, nah kita yang beliin gitu. Nah rata-rata itu kita ke sana itu emang udah bawa orderan, udah tahu ini berapa, hitung-hitungannya udah berapa, bagasinya udah berapa. AirAsia pada zaman itu kan dari Medan Bangkok itu paling 100.000 pulang pergi. PP 900.000 ya. 2 jam perjalanan. Nah, kurs kita sama kurs Bangkok kan memang lebih berharga uang kita daripada Ya. dia kan, karena kursnya lebih tinggi kita. Nah, jadi pada saat itu zaman-zaman itu memang banyak permintaan yang bisa dibawa dari Bangkok ataupun dari Malaysia ke Medan. Nah, jadi kita bolak-balik itu hampir pokoknya orderan datang kita jemput. Jadi waktu itu saya bisa mungkin itu bolak-balik itu ke, kalau dilihat dari stempelnya mungkin 20 kali. 20 kali ya. 20 kali dalam setahun pada saat itu ke Satu bulan Bangkok bisa 2 kali itu. Lumayan dan Kayak tetangga pindah RT aja ya. ya, naik bus dan Biasa, kayak naik bus aja. pada zaman itu karena memang dekat dan memang ada peluang pada zaman itu. Iya. Kalau memang ada orang lain yang memang action figure dari Jepang, dari Korea mungkin, nah kita yang dekat-dekat aja dari Bangkok ataupun dari Malaysia seperti itu. Oke. Kalau negara-negara lain yang masih dalam impian menunggu corona selesai dan sangat pengen untuk dilihat langsung itu, kira-kira obsesinya mana ini? Ayo, aja ini. Uncle Sam. Oh, Moskow ya, keren itu. Tempatnya cantik ya. Ngapain kok Moskow? Karena kan kalau di cerita sejarah beda dengan perjalanan kita kan. Makanya tadi aku bilangin tadi, belajar itu ketika kita pergi ke daerah yang tidak kita ada saudara, ada kekuatan atau misalnya pengetahuan kita. Oke. Di situ kita melihat bahwa di sejarahnya Rusia adalah salah satu power atau Adidaya, negara superpower. Jadi kita juga lihat, wah ada apa ya kok di sana begitu besarnya Rusia mengganti Moskow namanya. Berarti kan ada sesuatu budaya yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari. Terus ada temannya Friska juga udah ke sana. Tulisannya katanya sulit dan Iya, berasal dibandingin dari Jepang tadi. Kecuali bagi Vicky Naki ya. Oh iya iya. Itu anak muda. Ya, kayaknya kita harus belajar sama Vicky Naki deh. Bener ya? Benar. Nah, kalau kamu? Kalau saya kepengennya ke Nepal. Nepal. Oke. Alasannya? Rasanya kan kalau nggak salah baca ya, itu salah Belajar satu ilmu kura-kura. bukan katanya penduduknya itu salah satu yang paling bahagia di dunia. Ya, Karena betul. mereka itu bahasanya tidak apa ya, kayak seperti Indonesia pada tahun 70-an. Oke. Jadi bahasanya, jadi saya pengen lihat bagaimana sih negara itu kok bisa sampai sekarang itu bisa menjaga rakyatnya bisa bahagia dibandingkan negara-negara lain yang kadang konflik, kadang apa gitu. Betulnya selain Nepal itu bagusan lagi kalau bisa ke Bhutan. Cuma Bhutan itu membatasi 1.000 orang kalau nggak salah sebulan. Itu negara yang masih perawan kayak surga. Cuma visanya harian tuh. Jadi kalau nggak salah sampai 1 jutaan itu visa harian. Kalau kita mau tinggal di Bhutan 10 hari, ya visanya aja 10 juta. Padahal tiketnya PP paling nggak sampai 3 juta itu. Iya, AirAsia. Mengerikan. Tapi ada yang langsung dan
lain kalau nggak salah. Pernah Ada buka. ya? Iya. Buka ya. Ya moga-moga suatu saat bisa ke situ, ke Nepal, lanjut ke hutan. Aku yang belum, kalau pengen secara mimpi itu negeri Tantan. Oh, yang Uzbekistan. Jadi itu Uzbekistan itu udah bebas visa, maksudnya kayak Turki. Nanti ada Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan. Itu lot. Apa tuh? Wow. Oh, siap. Itu kayak Moskow tapi Asia campur Cina Mongol gitu ya. Kalau frekuensinya itu udah angka berapa Iya, tadi? kalau dia cewek Tantan itu yang terucap di mulut kita itu anget subur gitu. Itu saya kira kapan-kapan kita harus rame-rame ke sana deh. Bisa. Selain kita nonton peradaban jalur sutra pada masanya di Uzbekistan tuh ada apa namanya Bukhara itu sama Samarkand, kota tua di abad pertengahan itu yang masih eksis sampai sekarang. Itu keren sebetulnya. Ternyata makin kita berjalan sebetulnya makin haus untuk jalan lagi ternyata ya. Ada lagi yang kira-kira belum keluar dan tentang traveling ini? Atau gini deh, kan pernah ikut Eurotrip nih, program saya 2014. Ada nggak manfaatnya ikut Eurotrip gaya backpackeran, tapi kebanyakan isinya para entrepreneur atau pebisnis itu yang terekam di kepala apa? Dan dengan teman-teman yang ikut Eurotrip itu kira-kira masih koneksinya terjaga apa enggak? Kalau dari segi koneksi atau pertemanan masih erat kami. Lagi dengan Pak Haji, Amerika, beberapa kayak Agus Sudibyo di Jakarta. Pak Dokter, komunikasi politik ini kayak Siap. orang sulit ketemu Pak Dokter, kita kayak teman katanya. Terus Itu guru kami juga kalau di Jakarta, Gitu ya. saling tukar pikiran. Belum menyelesaikan doktoralnya. sudah sekarang barusan di Triakara, barusan di pertengahan Covid kemarin kalau nggak salah. Atau juga. Jadi bukan hanya koneksi juga. Aku yang paling mengejutkan bahwa kan judulnya kan adalah backpacker ya kan. Kami berdua pakai tas ini carrier, pakai sendal gunung, pakai celana pendek. Lo yang lainnya pada koperan. Ini backpacker apa? Bisnis trip ya kan? Atau bisnis trip ya kan? Jadi situ saya, ternyata tidak semua sama dalam perjalanan itu. Terus yang kedua, ternyata tidak menyeramkan yang diceritakan sejarah ataupun yang dibicarakan oleh orang. Nah, kita lebih suka dari Banda Aceh sampai ke Jawa Timur yang 3 hari 2 malam perjalanannya. Sedangkan kalau kita ke Eropa itu paling lama itu 14 jam. Sudah dikasih makan, hanya duduk tolak-toleh turu, ya kan. Terus kamar mandi lebih bagus dibandingin bus atau fasilitas pesawat dari Banda Aceh sampai ke Jawa Timur. Jadi kita mungkin di situ pelajarannya. Tante Vika apa? Tante Friska apa? Kalau pengalaman 2014 itu Kenangan. seperti bukan jalan-jalan ya. Seperti bukan jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya Terus kita ketemu, misalnya kita satu grup jalan-jalan bukan, tapi Yes. kami itu kayak keluarga digabungin itu jalan-jalan. Kenapa? Karena pengalaman waktu itu kita pernah kan waktu itu yang di Swiss kan, yang di Jungfrau. Oh iya. Mbak Vika sama Mami kan, Hmm. itu masak terus rame-rame kita makan Indomie Masuk sama ke kamarnya serbu masuk ya? kamarnya serbu. Nah itu jadi perasaannya loh, ini kita tuh udah nggak ada batasan lagi. Di Iya. anggapan itu kita kayak keluarga atur perjalanan bareng-bareng tuh ke sana. Jadi Padahal bukan- mereka pengusaha top di Jogja loh. iya benar gitu. Misalnya Jadi- kayak teman aja. Nah, itu kan kejadiannya nggak ada piring, akhirnya kan ke atas toilet terus makan gitu kan. Jadi perasaan kita nggak ada, kita menganggap di Indonesia itu kita siapa nggak, di situ kita benar-benar kayak keluarga gabung-gabung jalan-jalan ke luar negeri. Jadi pengalamannya itu, dan setelah itu pulang ngerasa bahwa ternyata kita bisa ya. Ternyata makanya setelah itu bisa pergi lagi kemana-mana sendiri berdua sama suami. Moga-moga Covid segera berlalu dan hobi traveling segera bisa jalan lagi. Sementara itu dulu teman-teman, sahabat Travel Ebo, lain waktu kita lanjutkan dengan perbincangan yang lebih
genius gitu ya. Siap. Yang lebih gokil gitu ya. Jangan lupa bahagia dengan Ngopi, Udut udut, traveling. Karena dengan traveling kita akan ketemu tempat-tempat baru, ketemu orang-orang baru, dan dengan ketemu orang baru dan tempat baru itu kita akan mendapatkan network baru, ilmu baru, inspirasi baru, dan hikmah kehidupan yang baru. Sukses untuk semuanya. Salam senja. Nah, cek.